hanya gemilang menaklukkan beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan, ia pun beberapa kali didaulat sebagai perwakilan Indonesia di berbagai ajang pertukaran pemuda dunia, seperti studi singkat di Arizona State University Amerika Serikat di tahun 2011 dan Australia Indonesia Youth Exchange Program di Sydney, Australia pada tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang kesempatan bekerja atau magang di ISDB. Seperti yang bisa kita lihat di laman ini, ada beberapa kantor ISDB termasuk di Jakarta, di mana beberapa lokasi di sini memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja atau magang. Kalau kita lihat di sini di all locations, ada beberapa pekerjaan yang ditawarkan, financial management analyst, yang ini juga di Azerbaijan, ini di Saudi Arabia, di Mesir, di Kairo, kemudian di Libya, dan di Saudi Arabia di kota Jeddah. Nah, yang ingin saya kupas di video kali ini adalah tentang magang di Arab Saudi ini, yaitu closing date-nya adalah tanggal 16 bulan 5 tahun 2021. Mari kita baca lebih jauh. Ini keterangannya. Jadi bisnis unitnya di Administration Complex. Kemudian magangnya adalah akan diadakan secara online. Jadi tidak perlu datang langsung ke kantornya di Jeddah. Memang ketika kita apply program-program di luar negeri, kita ingin merasakan bagaimana pengalaman di luar negeri. Namun karena kondisi sekarang yang tidak memungkinkan dan semuanya beralih online, tentu kadang agak malas untuk apply program-program seperti ini. Akan tetapi menurut saya, walaupun online, saya menganjurkan teman-teman untuk apply. Karena apa? Karena benefit yang kita dapatkan nanti tidak hanya dalam waktu atau dalam jangka waktu yang pendek, tapi jangka waktu yang panjang. Magang seperti ini adalah kesempatan kita untuk mengenal orang-orang besar, orang-orang yang punya pengaruh, dan membangun koneksi internasional. Siapa tahu nanti orang-orang yang kita kenal ini akan memberikan pengaruh atau memberikan benefit dalam bentuk yang lain. Misal, mereka bisa memberikan informasi lowongan kerja kepada kita ketika kita sudah masuk dunia kerja, atau jaringan internasional yang kita dapatkan dari magang di sini dapat membantu kita untuk lebih menginternasionalisasikan diri. Siapa tahu juga nanti ke depannya ketika kita apply beasiswa ISDB, kita lebih diutamakan karena kita pernah kontak langsung dengan ISDB. Kemudian emotional bond kita, ikatan emosi juga sudah terjalin dengan orang-orang ISDB, dan barangkali mungkin ISDB menganggap kita sebagai aset yang perlu dikembangkan lebih jauh. Maka saya sarankan teman-teman untuk apply program ini dan menjalaninya walaupun secara online dengan tujuan jangka panjang, bukan jangka pendek. Magangnya ini adalah in the development banking, dalam perbankan pembangunan. Jadi yang akan dilakukan oleh teman-teman adalah teman-teman akan mendapatkan pengalaman kerja, kemudian mempelajari bagaimana karir teman-teman ke depan, dan ini yang saya sebutkan tadi, network with professional from all over the world, jaringan dengan profesional dari berbagai negara atau dari seluruh dunia. Ini kesempatan emas yang jangan sampai lewat. Sebab apa? Sekali lagi, kita kadang tidak bisa mendapatkan sesuatu dari sesuatu
namun melalui sesuatu. Kalau kita tidak mendapatkan kesempatan ke luar negeri dari program ini, tapi barangkali melalui program ini kita akan bisa mendapatkan kesempatan ke luar negeri di waktu yang lain melalui program ini. Ini yang perlu ditegaskan di dalam pikiran kita ketika mendapatkan program-program yang tidak begitu sesuai dengan keinginan hati. Nah, apa saja persyaratannya? Ini persyaratannya mahasiswa S1 atau S2 di kampus yang terakreditasi. Saya rasa banyak kampus di Indonesia sudah terakreditasi karena memang sudah menjadi kebijakan dari negara untuk mengakreditasi kampus. IPK harus minimal 3. Ya, saya yakin teman-teman di sini IPK-nya di atas 3. Ini standar dari negara lain. Kita menggunakan standar ini karena academic system kita mirip atau sama dengan academic system di Amerika. Jadi memiliki official request dari kampus. Ini seperti surat yang dikeluarkan oleh kampus dalam rangka mendukung kita untuk mengikuti program ini. Atau kampus menyatakan bahwa ada keperluan yang khusus untuk mengirim kita untuk mengikuti program ini. Saya rasa surat ini bisa diminta dengan kampus. Teman-teman cari formatnya atau bikin formatnya sendiri, minta tanda tangan sama orang-orang kampus, dan saya yakin tidak ada masalah dengan surat ini. Tentu saja teman-teman harus menguasai bahasa Inggris, baik tertulis, tulisan maupun verbal dalam berbicara. Kemudian belum pernah internship atau magang di ISDB sebelumnya. Berapa lama durasi program ini? Durasinya adalah maksimal 3 bulan seperti yang bisa dibaca di sini. Mari kita coba apply, daftar. Ini lamanya applicant center. Ada privacy statement. Kita klik agree, I accept. Kemudian di sini kita isi email, password, confirm password untuk register. Email sudah dan password sudah terisi. Sekarang tinggal register. Setelah register, email konfirmasi dikirim ke mailbox kita dan di situ ada email dan password. Kita masukkan di sini, kemudian kita login atau kita langsung saja login menggunakan email dan password yang kita buat tadi. Ini beberapa informasi yang perlu diisi. Ada personal details, detail-detail pribadi diisi di sini. Kemudian contact details, detail kontak, and source of information, IDB intranet atau ya pilih saja IDB intranet. Kemudian continue. Ada yang lain yang perlu diisi, ada qualifications, kemudian CV di attach di sini, questions and answer, references, surat rekomendasi, required attachment, career history, covering letter, text, dan key skills. Semuanya mesti diisi. Dan yang perlu diingat, yang tanda tanya ini optional. Berarti surat rekomendasi itu optional, career history is optional, covering letter juga optional. Ini sudah diisi dengan sembarangan saja sebenarnya. Kita klik continue. Mobile number, nah, kita isi di sini misalnya 89 9567. Kita klik continue. Search information, ID intranet. Ini beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Misalnya, apakah mahasiswa di S1, S2? Kita klik ya. Kemudian no, belum pernah melamar atau menjadi mahasiswa magang di SDB. Kemudian IPK ya di atas 3. Umur misalnya 2432. Kapan bisanya? Silakan dipilih. Misalnya Juli September. Jurusan apa? Pendidikan misalnya. Kemudian ini no, ini kita orang Indonesia. Kita bukan orang Arab atau tinggal di Arab Saudi. Kemudian virtual interview questions,
nanti akan ada pertanyaan atau interview secara virtual, ya, tapi tidak dinyatakan pertanyaannya di sini. Ini opsional, ya, jika Anda atau pilihan studi Anda tidak terdaftar, misalnya di sini teman-teman jurusan tafsir hadis misalnya tidak ada di sini, akidah filsafat misalnya, tulis di sini, kemudian continue. Di sini ada key skills and languages. Key skill apa? Silahkan terserah diisi. Kemudian level skillnya expert misalnya. Frequency of use daily, terserah. Klik save, kemudian continue. Skill language English misalnya. English, save dan continue. Kalau punya bahasa lain silahkan diisi. Academic profile, institusi, business school, ya, misal saja. Nama terserah, kualifikasi terserah, GPA misalnya 3 atau lebih dari 3, lokasi terserah, major jurusan terserah, statusnya terserah. Nah, di sini 2017. Kemudian lulusnya kapan misalnya, tanggal terserah diisi saja, perkiraan lulusnya kapan, 2022. Kita save, kita continue. Di sini ada beberapa tab tentang misalnya accounting finance certificates, kalau punya sertifikat accounting atau finance, tapi ini tidak wajib dan tidak ada merahnya. Kita langsung sini saja. Bahasa apa yang diketahui, misalnya bahasa Inggris 1 saja, 2 atau 3 terserah. Kemudian ini tidak wajib, kita bisa continue. Di sini tinggal attach CV, upload file, ya, continue. Coba kita continue tambah attach, bisa tidak? Bisa ternyata. Kemudian required attachments, apa saja attachment yang lainnya? Passport size photograph. Jadi ada ukuran foto paspor, itu bisa dicari di Google. Biasanya dia di bawah dagu sedikit, di atas kepala sedikit. Kemudian university transcript nilai. Request letter yang saya sebutkan tadi, surat request atau rekomendasi dari pihak kampus, diupload di sini. Kemudian ID card, KTP. Kemudian ini ada pengumuman Anda belum menyelesaikan bagian-bagian yang dinyatakan wajib. Memang tadi kan saya mengisinya sembarangan saja sebagai upaya untuk memperlihatkan prosesnya kepada teman-teman semua. Tapi ketika teman-teman sudah mengisi ini semua secara komplit, nanti akan ada submit di sini, kemudian pengumuman bahwa Anda sudah menyelesaikan dengan komplit, dan biasanya akan dikirim juga melalui email. Itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.